tahun kelima gitu ya, atau istilahnya validation period. Jadi itu cara mengujinya gitu ya dalam model aset share tadi atau profit testing gitu. Ya, nah kalau bicara tadi skenario pesimis optimis ya tinggal dirubah-rubah aja asumsinya, naik turun. Misalnya dari base estimate selisihnya berapa gitu. Mau naik selisih itu positif pas selisih negatif tergantung nanti kebutuhan untuk mengujinya apa ya, kira-kira gitu. Nah, ini contoh yang saya bilang profit testing tadi. Sorry, ini 10 menit lagi mau habis. Nanti saya coba share lagi apa namanya link yang kedua ya. Nanti tinggal dilanjutin. Jadi ini saya terusin sampai putus. Ya, sebentar ya. Saya coba share dulu ke Anda ya. Bentar, mana tadi ya? Ya, ini belum saya share ya. Waduh, bentar ya. Oke, lanjut. Sorry, tadi saya udah share ke teman Anda itu ya link yang Zoom yang kedua. Nanti kalau putus, nanti saya aktifkan link yang kedua, link Zoom lanjutannya nanti silakan join lagi. Oke. Nah, ini contoh profit testing. Ini yang disebut dengan set share, profit testing atau proyeksi underwriting, nah gitu ya. Nah, di sini contohnya untuk 5 tahun misalnya proyeksi. Nah, ini ada bicara proyeksi pendapatannya berapa, kemudian asumsi biaya-biayanya berapa. Nah, sehingga di sini ketemu nih profitnya berapa di tahun pertama. Nah, dari sini contoh terlihat nih, profit tahun pertamanya minus. Tahun pertamanya minus tuh. Tahun keduanya baru mulai positif. Artinya break even point tuh di tahun kedua. Gitu, untuk produk jangka pendek ini 5 tahun gitu ya. Karena tahun pertamanya masih nombok gitu, masih banyak biaya-biaya yang harus keluar. Nah, keuntungannya, profitability-nya di mana? Nah, di bawah ini nih yang 14,69 ini. Ya, itu yang 14,69 itulah profit testingnya. Profit produk ini sampai tahun kelima, kalau polis ini habis gitu ya, oh kira-kira 15 persenan lah, hampir mendekati 15% profitnya. Oke, misalnya. Break even tahun kedua, oke. Dan jalannya sudah. Berarti secara pengujian produk ini udah oke misalnya. Jadi premi yang dihitung tadi langsung dibungkus gitu. Oke, udah bisa kita kita gunakan dan udah bisa kita jual, kita implementasikan. Nah, kira-kira begitu ya untuk penetapan tarif. Oke, ya berikutnya next sampai sebentar ya tadi. Oke, tadi sampai profit testing. Nah, dalam masih kayak
kaitannya penetapan tarif ya. Di sini peranan teknologi itu begitu penting. Kenapa penting? Tadi waktu kita lihat kasih contoh profit testing, proyeksi underwriting gitu kan. Rasanya kalau itu iya kalau jangka pendek aja setahun, 3 tahun, 5 tahun di Excel masih bisa. Bayangkan kalau misalkan Anda diminta satu produk yang jangka panjang dan complicated. Waktu bikin simulasi, profit testing atau proyeksi underwriting, apapun itu namanya ya. Mungkin Excel itu udah nggak nampung lagi. Kasihan yang bikinnya, yang ujinya kasihan gitu kan. Ya harus sistem lah yang bekerja. Ya harus sistem yang bekerja. Makanya itu perlu peranan teknologi di sini gitu kan. Jadi si aktuaris hanya membuat konsepnya, kemudian dibikin struktur struktur di IP-nya gitu kan, tinggal dipasang inputan asumsi-asumsinya apa aja, gitu. Potensinya berapa, gitu ya. Nah, profit margin yang atau ya profit produk atau profit margin yang diharapkan berapa. Tinggal masukin input itu, dia masukin asumsi database-nya, asumsi polisnya running jalan. Gitu. Itu cepat. Mungkin hanya butuh beberapa menit aja gitu ya. Tapi kalau manual Excel, wah, mungkin cukup panjang ceritanya. Ya, cukup panjang ceritanya. Oke, kira-kira gitu. Ini dalam rangka penetapan tarif. Nah, di dalam menerapkan tarif, ya, itu ada beberapa metode lah. Ya, tadi waktu keluar angka, misalkan, oh, preminya 3 per mil gitu ya. Ya, itu melalui satu proses yang namanya metode-metode penetapan tarif di sini. Khususnya untuk asuransi kumpulan ya. Di sini ada yang namanya experience rating, manual rating, atau blended rating. Ada tiga. Kita bisa pakai. Ya, kebutuhan menggunakan metode ini ya dikembalikan kepada masing-masing pengguna ya. Dalam hal ini masing-masing si waриanya mau pakai metode apa gitu. Bebas. Mana yang kira-kira applicable yang bisa diaplikasikan gitu ya. Oke, nah itu tinggal dipilih mau seperti apa gitu. Ya, nah nanti tinggal bermain di asumsi sih sebetulnya. Oke, bermain di asumsi. Oke, sebelum kita berangkat ke masing-masing experience rating apa, menu rating apa, blended rating apa, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ini kebetulan sudah waktu 2 menit lebih. Silahkan sambil nunggu putus sebelum disambung ke Zoom berikutnya. Ya, jadi ini satu rangkaian di eh, proses pengembangan produk ya. Yang minggu lalu kan kita bahas dari mulai step pertama ya ide-ide produk, kemudian feasibility study, uji kelayakan dulu sampai nanti baru dilakukan desain, penerapan tarif dan seterusnya gitu ya. Atau nanti ada langkah-langkah berikutnya sampai produk itu firm kita jual gitu. Kita jual, oke, udah melalui proses pengujian seperti yang barusan kita diskusikan gitu ya. Yang diuji itu apa-apa aja, yang parameter yang ingin dilihat apa aja itu tadi sudah kita diskusikan. Baru kita bahas eh, gimana sih sebetulnya premi itu keluar. Waktu premi itu diuji, kan udah keluar angkanya kan, premi itu sekian per mil. Nah, itu tuh udah melalui satu proses yang disebut di sini nih, menggunakan experience rating lah, menggunakan manual rating lah. Jadi keluar angka 1, 2, 3 per mil itu. Gitu kira-kira ya. Nanti sebelum kita bahas detail experience rating apa, manual rating blended apa, silahkan kalau ada pertanyaan. Sambil ini kira-kira 1 menit lagi mau selesai Zoom-nya. Nah, kita break 5 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi ininya, Zoom-nya. Oke, kita break dulu ya. Sambil nanti saya coba sambungkan lagi Zoom yang barunya. Oke, break dulu ya.
Thank you sebentar.